Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Nur Komariah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ta'alim Muta'alim dan rekan-rekan yang berbahagia pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Surahmat dengan NIM 602221010018. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada hal ini, saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat khususnya anak santri, anak yang sedang berpendidikan, sedang menghafal suatu hafalan. Dalam hal itu, ada yang anak-anak yang cepat dan ada juga yang lambat. Dalam hal ini, saya ingin bermotivasi kepada rekan-rekan semua bagaimana cara menguatkan suatu hafalan. Yang pertama tentunya yaitu ulet dan tekun belajar. Dan yang kedua yaitu mengurangi makan. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Yang kelima yaitu sholat malam. Dan yang keenam bersiwak, serta yang terakhir yaitu mengonsumsi madu. Adapun hal-hal yang dapat melemahkan suatu hafalan tersebut, yaitu yang pertama tergesa-gesa dalam menghafal, dan yang kedua tidak bersifat konsisten, dan yang ketiga yaitu banyak berbuat maksiat, dan yang keempat yaitu terlalu memikirkan harta dunia. Baiklah, yang pertama di sini saya ingin menyampaikan bagaimana hal-hal yang dapat menguatkan suatu hafalan. Yang pertama tadi sudah kita ketahui yaitu ulet dan tekun belajar. Ulet diartikan di sini yaitu kuat dan tidak mudah putus asa. Pepatah Arab mengatakan, "Man jadda wajada." Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Dalam hal ini, putus asa bukanlah satu-satunya jalan untuk menyerah sebuah masalah. Karena sesungguhnya suatu masalah akan terselesaikan dengan baik. Karena suatu usaha tidak akan mengkhianati suatu keberhasilan kita. Maka dari itu, haruslah kita berusaha dan tekun dalam suatu hafalan. Dalam hal itu, kita akan mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Yang kedua, yaitu mengurangi makan. Mungkin dari kita bertanya-tanya, apa hubungannya antara makan dan hafalan? Para ulama mengatakan bahwa orang yang banyak makan maka akan menghambat suatu hafalan. Dan pepatah mengatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dalam hal ini, kita juga dapat berpuasa untuk meningkatkan suatu hafalan kita. Karena jika kita kebanyakan makan, maka akan terasa ngantuk dan merasa malas. Hal ini dapat menyebabkan suatu hafalan yang kita sudah menghafal. Yang ketiga yaitu baca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu keutamaan
yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'an nadhara." Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan melihat dan menyimak. Dalam hal ini, membaca Al-Quran juga dapat menyelesaikan sebuah masalah stres di antara kita, dan dengan membaca Al-Quran maka hati pun akan menjadi tenang. Yang keempat yaitu sholat malam. Salah satu sholat malam yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan seketika 3/4 jam pada malam hari. Sholat tahajud juga akan memberikan suatu ketentraman hati dan pikiran kita. Dalam hal itu, jika kita konsisten dalam melakukan sholat malam, akan menghasilkan sebuah hafalan yang sangat memuaskan. Yang kelima yaitu bersiwak. Bersiwak juga selain membersihkan gigi, juga dapat mengingatkan daya pikiran kita. Sayyidina Ali pernah berkata bahwa bersiwak akan meningkatkan suatu hafalan dan menghilangkan dahak. Yang terakhir yaitu mengonsumsi madu. Madu merupakan makanan yang berasal dari lebah dengan cairan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Madu akan menambah stamina kita, daya ingat, serta kesehatan dan kekebalan tubuh. Oleh karena itu, jika kita sering mengonsumsi madu, maka daya ingat kita akan bertambah dan akan mendapatkan sesuatu yang memuaskan bagi kita pribadi. Selain hal-hal yang dapat menguatkan suatu hafalan, tentunya pasti ada yang melemahkan suatu kehafalan tersebut. Yang pertama yaitu sifat tergesa-gesa kita saat menghafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan, dan sesungguhnya Allah mencintai dua perangai, yaitu orang yang mudah memaafkan dan yang bersifat sabar." Dalam hal ini, tergesa-gesa dalam suatu hafalan akan mengurangi dan menghambat suatu hafalan. Yang kedua yaitu tidak bersifat konsisten. Misalkan dalam hari sebelumnya kita menghafal hanya 2 ayat saja, tetapi dalam hari yang berbeda kita menghafal 5 ayat atau melebihi bahkan 10 ayat. Dalam hal itu kita kurang konsisten, maka akan menghambat suatu hafalan. Yang ketiga yaitu mungkin di antara kita sering berbuat maksiat. Jika kita sering berbuat maksiat, maka suatu hafalan pun akan susah untuk kita menghafal. Dan yang terakhir yaitu sering memikirkan masalah harta dunia. Dalam hal itu juga akan menghambat suatu hafalan. Mungkin penyampaian saya hanya sampai di sini. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah dijahit jarumnya jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.